Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,1 Salsabila FM, radionya orang Madura. Selamat sore sahabat Salsa. Berjumpa kembali dengan Aida. Kita berada di program Salsa Talk Show sore ini di jam 16 lewat 28 menit waktu Salsabila, tepatnya di weekend 18 Mei 2025. Dan saat ini sahabat Salsa, seperti pamflet yang sudah tersebar dari tadi siang ya. Mohon maaf juga ada keterlambatan sahabat Salsa. Saat ini di sore ini sahabat Salsa kita sudah bersama dengan Kakak Rina Kusuma selaku Family Changemaking Manager Asoka Indonesia. Selamat sore Kakak. Sore Kak Ida. Panggilannya Kakak ini ya Kak? Ya. Oke. Ini sebenarnya teman-teman juga banyak yang belum paham sebenarnya ya Kak Rina ya. Panggilannya Kak Rina ya Kak ya. Oke, sebenarnya sahabat salah satu banyak yang belum paham dengan tema sore ini yang kita ambil di salah satu talk show dengan tema change making dan pengasuhan anak abad 21. Nah, sebenarnya tema kita sore ini nih mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh nih Kak Rina tentang topik yang akan kita bahas nanti lebih banyak, mungkin Kak Rina bisa menjelaskan terlebih dahulu dari tema ini apa itu change making dan apa itu pengasuhan anak abad 21 yang dimaksud ini. Silahkan Kak Rina. Ya, halo Kak Ida dan juga teman-teman sahabat Salsa. Ya. Nah, saya Rina, saya dari Asoka. Ini pertama kali saya ke Madura. Oke. Nah, kita dalam rangka habis pelatihan Asoka bekerja sama dengan LKKA PCNU di Sumeneb. Oke. Untuk melakukan pelatihan untuk penggerak keluarga di sana gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan tadi tema ya change making dan pengasuhan di abad 21. Jadi Asoka ini organisasi global. Jadi kantor pusat kami ada di Washington dan ada di beberapa negara ya. Nah, kita organisasi yang menemani dan mendorong bagaimana semua orang itu bisa menjadi pembuat perubahan, kan change making gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang membuat perubahan positif kepada masyarakat sekitar atau lingkungan sekitarnya. Baik. Gitu. Nah, kenapa ini penting gitu? Karena kita lihat kan sekarang ini kan dunia udah berubah sangat luar biasa ya. Gitu ya. Misalnya dulu kita waktu kecil mungkin ya, kalau dulu saya inget tuh kalau misalnya kelas berapa ya, kelas SD gitu tuh jam 9 tuh kan ada dunia dalam berita tuh ya, udah tidur gitu kan ya, kita zaman-zaman dulu gitu kan. Nah, kalau zaman sekarang itu kan anak-anak udah nggak sumber beritanya kan bukan cuma dia yang ada di TVRI tuh, tapi benar, sekarang udah pakai gadget dan segala macam gitu ya. Terus juga kemudian di lingkungan juga udah makin, kalau dulu mungkin kita ya gerah-gerah panas hujan bisa diprediksi, oh musim hujan bulan segini, musim kering bulan segini. Kalau sekarang kayaknya hujan terus kering gitu ya, itu bisa setiap saat kan gitu. Nah, ketika perubahan terjadi sangat luar biasa, ini kan berpengaruh nih pada kehidupan kita semua gitu ya. Nah, sehingga kemudian kita memerlukan orang-orang yang punya berpikiran untuk tidak tidak diam aja gitu. Karena kalau di dunia yang berubah dengan sangat cepat, kalau orangnya kemudian masih mikirnya malas bergerak, membuat perubahan positif, itu akan makin ketinggalan tuh. Baik. Nah, kalau dia makin ketinggalan, buntut-buntutnya nanti apa? Kemiskinan. Kalau udah kemiskinan, nanti hidupnya kita kan semua juga jadi lebih tidak pasti akan banyak timbul konflik dan lain-lain begitu. Berarti Kak Rina fokus dari Asoka ini tentang pola asuh anak ya zaman sekarang atau memang ke keluarga? Tidak. Jadi yang Asoka dorongkan adalah bagaimana kita bisa mendorong semua orang menjadi change makers. Gitu. Jadi Asoka ini ketika diinisiasi tahun sekitar awal 80-an gitu ya. Asoka mencari orang-orang yang melakukan perubahan-perubahan sosial di seluruh dunia. Kita berikan fellowship yang kemudian disebut Asoka Fellow. Nah, kemudian dalam perjalanannya kita melihat nih kan perubahan ini kan nggak cuma membutuhkan beberapa orang nih untuk menyelesaikan persoalan gitu, tapi bagaimana semua orang bisa menyelesaikan setidaknya solusinya tanpa harus nunggu bantuan pemerintah gitu-gitu ya. Berarti memang Asoka ini di luar dari pemerintah ya, Kak, kita lembaga non-profit. Ya. Nah, kemudian yang kita dorongkan kita mencari seperti apa sih karakter
para change makers ini gitu ya. Nah, itu kita temukan belajar dari para fellow kita di seluruh dunia, ternyata ada 4 karakteristik nih Kak Eda. Jadi yang pertama itu adalah empati. Karena empati itulah yang kemudian menggerakkan dirinya ataupun orang lain untuk bisa membuat perubahan positif. Misalnya nih, sampah berserakan gitu kan. Terus kalau kita nggak berempati, nih gimana nih nanti kalau misalnya nggak diberesin kena penyakit semua gitu ya kan, ya udah dia cuek aja gitu. Nah kalau orang yang berempati dia pasti akan punya kepedulian untuk yuk kita selesain yuk bareng-bareng gitu ya. Itu jadi karakteristik pertama tuh empati. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk bisa berkolaborasi, ngajak tim kerja untuk, kan nggak bisa nih persoalannya banyak gitu ya. Nah jadi bagaimana bisa membentuk tim gitu. Jadi biasanya orang-orang yang melakukan inisiasi perubahan itu pasti nggak sendirian, pasti dia akan bisa idenya apa sih yang mau dilakukan gitu, dan dia mengajak orang lain untuk mewujudkan gitu ya apa yang ingin mereka capai. Terus kemudian yang ketiga, karakteristik dia adalah orang yang mau memimpin tanpa harus punya jabatan, disuruh dan lain-lain gitu ya. Terus kemudian yang terakhir adalah punya inisiasi perubahannya. Nah, kita melihat kan kalau mau menumbuhkan karakteristik itu bagaimana kita bisa mencapai itu gitu ya. Nah, yang kita lihat pertama adalah ekosistem pengasuhan di rumah, karena di situ keluarga ya, di Kak, keluarga ya. Karena kan di situ empati kita kan dari kecil kan udah bilang kamu harus berempati ya, paling penting. Nah gitu kan, padahal mungkin buat anak-anak tuh kan abstrak tuh empati itu seperti apa gitu ya. Jadi kita bekerja sama dengan penggerak-penggerak yang bekerja dengan komunitas masyarakat, dengan mendampingi keluarga-keluarga untuk kemudian bagaimana nih menumbuh kembangkan empati gitu di rumah. Nah kalau di rumahnya sudah kita paparkan gitu ya, terus kemudian di sekolah kita punya program yang berkaitan dengan ekosistem pendidikan. Begitu. Jadi terus kemudian juga ada kita kerjasama dengan pemimpin-pemimpin ataupun organisasi lintas agama. Jadi kita nih bareng gitu. Jadi Ashoka bekerjanya seperti itu gitu. Bagaimana kita bisa memastikan kan kalau semua orang, artinya kan orang dari bayi sampai lansia sampai meninggal itu kan ya kan gitu, dia jadi kita bekerja sama dengan ekosistem yang bisa menguatkan pengasuhan, pendidikan, dan kemudian orang bisa berkontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Karina, apa saja contoh yang sudah diimplementasikan oleh Ashoka ke pendidikan, mungkin bisa dicontohkan Karina? Di pendidikan kita kerjasama dengan sekolah-sekolah yang berada di bawah koordinasinya Dikdasmen Muhammadiyah. Kemudian pesantren-pesantren di bawahnya Nahdlatul Ulama, sama sekolah Katolik di bawahnya Konferensi Wali Gereja. Nah, biasanya seperti apa programnya Kak Rina? Jadi kita melatih guru-guru dari sekolah-sekolah mitra kunci kita ini. Kemudian mereka sebelum kita menyentuh ke muridnya, kita harus gurunya gitu kan gitu. Nah, jadi gurunya bagaimana nih? Setidaknya guru tahu change making itu apa. Change making itu adalah kemampuan untuk kita melakukan perubahan tadi gitu ya, melakukan inisiasi gitu. Nah, itu gimana caranya gitu kan. Nah, jadi kita melatih guru-guru untuk dia bisa punya mindset sebagai change makers, sehingga kalau dia udah dapat spiritnya, dan dia jadi mudah kalau dia mau mentransformasi itu ke murid-muridnya. Begitu. Nah, begitu juga di keluarga juga begitu. Jadi kami melatih kayak seperti yang di Sumeneb kemarin ini, kita baru aja tadi selesai, makanya mohon maaf ya telat ya sahabat saya gitu ya. Tadi kami melatih 30 penggerak kader, ada yang dari Ansor, ada yang dari Fatayat, ada yang dari mana lagi ya, dari LKK PCNU-nya Sumeneb gitu ya. Ada juga dari pulau, ada juga dari pulau juga gitu ya. Nah, itu kemudian kita beri penguatan tentang seperti apa sih menjadi change makers itu. Gitu. Nah, jadi dan karena itu pelatihan fasilitator, karena ilmunya itu akan mereka gunakan, akan kita memperkuat kapasitas mereka sehingga mereka bisa menjadi penggerak komunitas dengan nilai-nilai tadi tuh. Kalau di NU kan ada keluarga maslahat ya gitu. Nah, itu sama persis dengan
keluarga change making gitu, keluarga pembaharu gitu. Nah, kalau berbicara keluarga change making, sebenarnya kan untuk masalah empati dan segala karakter dan juga perilaku itu lebih penting juga kita akan mengimplementasikan kepada anak usia dini. Nah, itu kan juga perlu dalam keluarga ya Kak Rina. Nah, bagaimana nih kalau Ashoka mengimplementasikannya pada keluarga? Seperti apa contohnya yang sudah dilakukan? Jadi kita belajar, karena Ashoka tidak melakukan ini secara langsung. Yang kami lakukan adalah memperkuat orang-orang atau penggerak-penggerak komunitas. Karena mereka lah yang berada di garda depan. Ya, misalnya kadernya Fatayat, dia kan pasti punya dampingan tuh. Ya, punya organisasinya. Dan begitu juga organisasi-organisasi yang lain. Jadi yang kami kuatkan adalah para penggeraknya. Gitu ya. Nah, para penggerak ini kemudian mereka mencari cara untuk bisa memperkuat komunitas-komunitas yang didampinginya. Misalnya gini, orang tua tuh kan punya banyak kecemasan gitu ya terhadap anaknya gitu, atau juga ada cara-cara lama atau pemahaman-pemahaman lama yang sebenarnya itu perlu proses untuk belajar bersama gitu, untuk memahami bahwa ada paradigma baru nih gitu. Apalagi teknologinya kayak sekarang betul gitu. Betul. Nah, jadi itu bisa dibangun lewat percakapan, lewat baca buku bareng, nonton film bareng, berdiskusi dan segala macam gitu. Sehingga kemudian terjadi dialog dan kemudian saling belajar gitu. Terus merefleksikan bareng gitu ya. Oh, seperti apa ya? Iya nih anak saya kok begini-begini ya. Oh, sama nih kayak gini. Terus apa ini yang bisa kita lakukan gitu ya. Itu tadi yang paling penting Kak Rina ya, dari keluarga dulu. Karena tema kita sore ini adalah pengasuhan anak abad 21 juga nih Kak Rina. Seperti apa contohnya untuk pengasuhan anak abad 21 yang dimaksud Kak Rina? Kan kalau anak-anak di zaman sekarang tuh udah nggak kayak zaman kita dulu ya. Misalnya ketika zaman saya saya pernah ditanya waktu anak saya umur 17 tahun, berapa tahun lalu gitu ya. Karena dia suka gambar, dia nanya, Bun, kalau kakak nanti kuliah seni, nanti kakak kerjanya apa? Gitu ya. Saya rasa mungkin orang tua lainnya juga pasti sering tuh ditanya begitu. Terus kemudian kita, kamu masuk sini aja, nanti ini aja gitu kan. Tanpa kita kemudian, gitu. Terus saya bilang ke dia, kakak jangan patokannya pekerjaan yang ada sekarang ini. Karena bisa jadi pekerjaan nanti ketika kamu kerja, pekerjaan itu belum diciptakan. Atau pekerjaan yang sekarang udah nggak ada. Pas zaman kamu nanti mau kerja. Jadi apa yang kamu suka, apa yang kamu ingin bisa berkontribusi positif pada orang, ya kamu fokus di situ. Bisa jadi nanti kamu menciptakan pekerjaan untuk kamu sendiri. Yang penting kamu bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, contohnya nih, dulu waktu Bunda sekolah, kuliah, nggak ada tuh jurusannya YouTuber. Sekarang anak muda, bener. siapa yang nggak mau jadi YouTuber? Katanya duitnya banyak segala macam. Padahal kan di balik layar itu menjadi YouTuber atau konten segala macam itu kan perlu ilmu, perlu dan segala macam. Nggak pasti nggak mudah gitu ya untuk ini kan gitu. Jadi itu harus kerjasama baik dari orang tuanya mau belajar juga mengikuti perkembangan zaman gitu. Anaknya kita juga harus bisa berdialog dengan anak gitu, sehingga kita bisa membantu mereka mengoptimalkan potensi terbaiknya mereka dan kemudian memberi kontribusi positif. Kan bukan melulu ketika kita pendidik anak terus kamu nanti ini ya uangnya yang banyak ya, kamu nanti bukan urusan material aja gitu ya gitu. Jadi proses-proses itu yang harus dibangun gitu. Kita sebagai orang tua juga punya realita baru yang harus dipahami, yang dulu ketika kita dibesarkan nggak ada tuh misalnya gitu kan. Pasti kita juga nggak bisa deh, mungkin cara dulu mama saya begini gitu, terus udah diikutin aja. Sekarang karena kalau enggak nanti jadi konflik sama anak gitu iya benar gitu. Nah terus kemudian yang menjadi penting juga adalah untuk di masa depan gitu ya, empati itu menjadi elemen yang sangat penting gitu untuk kepemimpinan seseorang gitu. Nah jadi bagaimana kita bisa menyiapkan nih anak-anak generasi kita untuk, pasti semua orang
kalau ditanya orang tua maunya anak seperti apa, mandiri ya kan, Ya. soleh soleha udah pasti gitu ya, terus biar dia kemudian kehidupan keluarga bisa lebih baik dan segala macem gitu. Nah tapi Baik. jalan temunya kan bisa beda-beda kan, Benar. gitu, tergantung pada si anaknya sendiri. Sendiri. Betul. Dan berbicara tentang model pembelajaran abad 21 ya Kak ya. Kalau menurut Asoka sendiri seperti apa model pembelajaran abad ke-21 ini yang bisa diimplementasikan kepada para orang tua supaya pemikirannya tetap tidak klasik seperti dulu gitu? Ya, jadi perlu terus belajar, perbanyak sumber referensi. Baik. Misalnya sumber referensinya entah dari yang suka baca berarti suka baca buku misalnya ya, yang suka misalnya dengerin cerita orang ngomong gitu ya, kan sekarang podcast sudah banyak, Ya, kayak program-program benar. kayak begini kan juga udah banyak gitu ya. Kalau sukanya visual, bisa cari tayangan-tayangan yang kontennya sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Sekarang banyak banget film-film atau video yang mengajar kita untuk merefleksi gitu ya hal ini. Nah, jadi jangan cuma satu sumber referensi aja nih, katanya begini gitu, padahal belum tentu pasti cocok gitu ya. Apalagi kalau sumber referensinya misalnya di sosial media kontennya cuma 2 menit gitu. Baik. Nah, jadi kita juga harus memperkaya diri kita, dan kemudian saya yakin sih sebenarnya kalau saya ya, proses belajar orang kan berbeda-beda gitu ya. Dengan kita, kalau saya sangat menyukai proses belajar ketika kita berdialog dengan orang lain. Baik. Sehingga saya bisa memahami dari pengalaman orang lain itu seperti apa sih gitu ya. Terus kemudian kalau saya seperti ini gitu, apa sih yang dirasakan segala macam gitu. Itu kan menambah wawasan dan kepekaan saya terhadap sesuatu. Mungkin saya ngelihatnya kayaknya begini gitu, ternyata ketika saya ngobrol dengan orang lain, dia memperluas wawasan saya seperti itu gitu ya. Nah, jadi cari sumber referensi yang memang bisa kita percaya dan kita nyaman gitu ya, dan terus aja tidak, makanya kalau di Ashoka kan kita salah satu yang kita dorongkan adalah lifelong learning dan lifelong change making. Jadi orang-orang yang terus belajar dan kemudian secara terus-menerus menjadi pembuat perubahan, mau sampai usia apapun, termasuk ketika kita tua gitu ya. Bukan berarti kan kita berhenti membuat perubahan positif. Kan nggak hanya misalnya kita bisa aktif itu ketika umur kita sampai pensiun. Kan pada sementara kita tetap bisa membuat perubahan, menggerakkan orang-orang di sekitar kita, nggak cuma dari batas usia ketika kita pensiun gitu. Misalnya di PKK, Posyandu, penggeraknya yang positif itu siapa? Banyak kan juga lansia-lansia gitu ya kan? Benar. Gitu. Nah, berbicara dengan programnya dari Ashoka, tadi kan ada workshop dengan para organisasi-organisasi di tingkat daerah ya. Seperti apa program yang dilakukan dari organisasi-organisasi tingkat daerah itu yang bisa menjadi output nanti ke masyarakat? Contohnya seperti apa? Mungkin ada yang sudah pernah dilakukan oleh organisasi yang mungkin langsung turun ke masyarakat. Nah, seperti apa? Jadi salah satu yang Ashoka lakukan sejak Juni 2022 adalah kita menginisiasi gerakan pembaharu keluarga. Gitu. Ketika kita melihat bahwa persoalan kesetaraan gender itu ketidaksetaraan itu kan masih banyak ya, terutama di dalam rumah misalnya, di desa-desa lebih tepatnya. Gitu kan gitu. Nah, itu kan PR besar ya, dari dulu tuh selalu aja ada kekerasan pada perempuan dan anak dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian di Gaharu Keluarga ini organisasi-organisasi yang bergerak di berbagai macam wilayah. Kemudian kita bagaimana ya kita mencoba melakukan perubahan gitu. Ketika kita memperkuat komunitas kita, bukan cuma perempuannya nih yang dikuatkan atau dikasih pelatihan, justru bagaimana bapaknya, anaknya bisa dilibatkan gitu ya. Jadi begitu ininya. Nah, kemudian kita bikin pelatihan-pelatihan di berbagai tempat, dan kemudian dari para orang-orang yang sudah kita latih ini, para peserta yang ikut pelatihan fasilitator kita sebutnya change leaders. Gitu ya. Nah, change leaders ini kemudian kan kembali nih habis pelatihan ya. Habis pelatihan sama Ashoka nih balik gitu ya. Nah, kemudian dia akan mencari cara untuk bagaimana cara-cara yang sudah didapat itu bisa dilakukan gitu ya. Nah, ini macam-macam caranya gitu ya. Jadi kayak misalnya di Medan, salah satu mitra kita Pesada. Jadi di sana kan
komunitasnya itu kebanyakan keluarga petani gitu. Oke. Terus kalau di adatnya Medan itu kan laki-laki itu tidak bekerja pekerjaan domestik tuh bukan pekerjaan laki-laki. Oh iya. Gitu ya. Oke. Jadi semua dikerjakan oleh Perempuan. gitu ya. Nah, kemudian para change leaders kita ini ketika kita ngomong, ayo ini kita ada kegiatan keluarga, kita baca buku dan segala macam. Pasti bapak-bapak bilang, itu mamanya aja lah. Gitu ya. Iya. Itu mamanya aja lah gitu kan, karena Hmm. urusannya keluarga itu urusannya ibunya gitu Sebenarnya kan. tidak jauh beda ya Kak ya dengan di Madura. Gitu kan. Nah, kemudian para change leaders kita ini saya juga salut sih. Saya banyak belajar dari para change leaders kita. Dia ketok satu-satu ke rumah dampingannya untuk melakukan ini. Ayo kita bikin ini yuk belajar langsung begini, door to door. Jadi mereka bikin seri pertemuan. Oke. Pertemuan ini kita belajar lewat buku dongeng. Oke, besoknya lewat film, terus bikin sungai kehidupan keluarga segala macam gitu ya. Untuk orang tua itu ya Kak ya? Orang tua dan anaknya. Jadi tergantung karena keluarga kan kalau di masyarakat kita tuh kan bukan cuma keluarga ideal yang ibu bapak anak lengkap gitu. Banyak keluarga yang tidak lengkap ya, keluarga pekerja migran, keluarga ibu tunggal yang kerjanya berpisah dan segala macam gitu ya. Nah, jadi terus kemudian ada satu cerita yang menurut saya menarik gitu ya. Jadi ada satu ibu di Medan, saya lupa di Humbang Hasudundutan. Jadi ketika dia ikut seri penguatan dari kakak change leadersnya gitu ya. Kemudian tadi dia single mom dengan 4 anak, 1 anaknya itu disabilitas. Kemudian yang anak laki-laki ini nggak mau pekerjaan laki-laki gitu ya. Nah, kemudian setelah ikut dalam kegiatan ini kan mereka mulai berkomunikasi nih gitu ya. Terus mereka bikin proyek keluarga. Nah, bikin proyek keluarga, mereka memilih 2 proyeknya. 1, mengubah teras pekarangannya mereka itu menjadi kebun keluarga. Terus kemudian yang kedua itu mereka piknik keluarga, karena ternyata mereka nggak pernah piknik Kak sekeluarga gitu. Sesimpel itu ya Kak ya gitu. Sebenarnya. Iya, jadi sekarang ketika bertanam itu menjadi proyek keluarga, anak yang laki-laki itu jadi mau bertanam, jadi mau ikut, jadi mau kegiatan di rumah segala macam gitu. Terus ketika mereka pikniknya tuh ke Danau Toba gitu. Terus anak yang kecil tuh bilang itu buat dia tuh berkesan sekali karena itu pertama kalinya mereka piknik keluarga gitu. Nah, kami pikir itu salah satu kontribusi yang real karena itu kita menciptakan setidaknya punya memori untuk si anak-anak ini gitu, sehingga dia punya bahwa keluarganya walaupun tidak utuh dan mereka udah single mom, terus ada anak berkebutuhan khusus pula gitu ya gitu. Tapi mereka tetap bisa jadi solid dan mereka kemudian bisa setidaknya mereka membuat perubahan untuk keluarganya mereka sendiri. Apakah gitu. Kak Rina program itu berkelanjutan tiap bulan atau memang harus ada laporan tiap bulan ke pihak Ashoka untuk mendapatkan hasil output dari yang selama ini diajarkan atau bagaimana Kak? Kami ada mekanisme rakot, jadi rapat koordinasi bulanan sama jurnal bulanan. Jadi biasanya orang-orang kakak-kakak change leaders yang membuat kegiatan-kegiatan di lapangan tuh kan suka udah capek ya, udah mengorganisir pertemuan warga gitu ya. Dia kan suka males tuh, bukan males sih, udah habis energi gitu ya, mau nulisin, oh tadi sesinya seperti apa yang udah bagus, apa yang ini gitu ya, terus fotonya mana, videonya mana, segala macam. Nah, kita buatkan template jurnal gitu ya. Terus kemudian jadi mereka bisa setidaknya bisa track down gitu. Mereka udah melakukan apa. Dan sekarang gerakan Gaharu Keluarga dari pelajaran yang dari Sumatera Utara itu di Pesada itu sekarang udah diadopsi di 8 provinsi. Gitu untuk program permampu yang kemudian didorongkan lagi tuh di provinsi-provinsi yang lain gitu. Itu salah satu contoh yang sedang kita lakukan gitu. Nah, kalau di Madura ini baru pertama kali Kak. Jadi Ashoka itu baru masuk ke Madura itu pertama kali. Iya, ini karena kami salah satu program kami yang dengan pesantren NU itu kita bikin ada namanya sesi anak kita. Sesi ini adalah pesantren atau sekolah yang menjadi mitra Ashoka mengundang orang tua
atau wali santri untuk ke sekolah atau ke pesantren. Baik. Dan kemudian bikin sesi bersama untuk membicarakan tentang dunia yang berubah dan pengasuhan seperti apa yang diperlukan gitu untuk ya abad 21 untuk 21 ini ya. gitu. Nah, sesinya itu difasilitasi oleh change leaders-nya Gaharu Keluarga gitu. Nah, salah satunya change leaders-nya ini nih. Yang ini dari Sampang. Kak Rizky nih gitu ya. Jadi dari situ kemudian wah ini kayaknya perlu nih gitu ya. Perlu gitu. Nah, disambutlah itu sama LKK PCNU Sumeneb. LKK kan Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU gitu. Jadi pas kan gitu ya. Udah nih kita bikin persiapan cukup lama Kak gitu ya. Jadi kita udah bikin obrol-obrolan, siapin kurikulumnya bareng tuh adalah persiapan 2 bulanan lah gitu ya untuk kita nyiapin. Jadi ada tim dari LKK PCNU, dari Ashoka, dari teman-teman change leaders yang sudah kita latih sebelumnya. Di sini ada 2 yang dari Madura. Jadi dari Sampang 1 sama 1 lagi dari Sumeneb ya. Ada 1 yang dari Sumeneb juga gitu. Nah, jadi kita bareng-bareng nih ada 1 lagi change leaders yang dari Banyuwangi kita datangkan juga ke sini gitu. Nah, sebagai contoh ya Kak ya nanti. Ya itu karena kenapa ini menjadi penting karena penggerak-penggerak itu Kak, itu kan bekerja di jalan sunyi. Ya karena kalau dia tidak ditemani itu kan pasti kan energinya pasti akan surut. Karena kita bukan ya dibilang mau cari duit, enggak, duitnya juga enggak ada ya kan? Kan kita bukan kalau mau cari duit ya paling kita ke dunia usaha aja gitu ya kan gitu. Nah, terus kemudian juga kalau mau cari nama, mau cari jabatan, titel juga enggak. Kita bukan pemerintahan. Ya kan? Kita bukan jadi ini. Murni humanity. Iya, karena kita tergerak gitu kan teman ini. Nah, kakak-kakak ini kalau kemudian tidak kita temani gitu, itu pasti dapatkan ngapain sih ngerjain begitu, nggak capek apa gitu, pasti banyak gitu ya yang menurunkan ini gitu. Orang-orang yang melakukan perubahan itu tantangan terbesarnya selain meyakini pada dirinya sendiri bahwa dirinya bisa, itu adalah yaitu dari orang-orang sekitar atau sekitarnya yang mempertanyakan, lu gila apa ngerjainnya kayak gitu kan. Ini itu jadi pertanyaan menarik lagi Kak, yang mau ditanya ini Kak Rina, apa yang menjadi acuan kenapa memilih Madura juga untuk tujuan dari pengimplementasikan dari Ashoka, program-program Ashoka ini, kenapa Kak? Pertama karena ada mitranya ya, itu menjadi kunci penting. Karena Ashoka kan di Jakarta ya gitu. Jadi kalau saya dari Jakarta gitu ya, jadi kalau kita kan kalau bekerja dari jauh kan pasti nggak efektif gitu ya. Pertama karena ada faktor mitra kunci di sini gitu, maksudnya dari LKK PCNU-nya gitu ya. Terus juga kita melihat kemudian esensi keluarga kemaslahatan itu juga kan sama nih gitu ya, dan itu perlu ditransformasikan lebih luas gitu. Dan kemudian juga saya percaya juga di Madura ini pasti banyak sekali nilai-nilai keluarga dan lain-lain sebenarnya yang saya rasa hampir sama ya, mungkin di mana-mana ya. Nilai keluarga masih ada, tapi ancaman terhadap keluarga juga sangat luar biasa, dari gadget ya, dari pendidikan misalnya, ataupun paradigma lama misalnya itu dia akses pada perempuan dan lain-lain gitu. Saya pikir Ashoka itu sangat penting ya untuk diimplementasikan di Madura, karena memang Madura ini kebanyakan masih paradigmanya itu masih klasik sekali. Jadi ada juga yang merasa kalau tidak merantau itu tidak akan sukses. Nah, ngapain kuliah jauh-jauh kalau nanti ujung-ujungnya akan jadi seperti itu ya. Bahkan banyak sekali di sini itu paradigma yang bilang PNS itu lebih penting, jadi kamu harus jadi PNS, mendoktrin anaknya harus kuliah dan harus jadi PNS. Jadi di sini ini yang masih menggunakan paradigma klasik, menurut saya itu yang perlu disadarkan lebih itu kepada masyarakat. Iya Kak, jadi ini saya jadi ingat juga sebelum saya di Ashoka, saya pernah 3 tahun di satu organisasi yang saya banyak mendampingi di Maluku dan Papua. Iya. Nah, kalau ditanya anak muda di sana, terutama di Papua, imajinasinya tentang masa depan tuh biasanya 3. Kalau ditanya setelah selesai sekolah tuh mau ngapain? Menikah, jadi ASN, masuk partai. 3 itu aja. Begitu, gitu. Imajinasinya begitu. Jadi membuka mereka bahwa mereka bisa loh membuat perubahan gitu ya. Pada itu luar biasa sekali gitu untuk kita transformasikan kepada anak-anak muda. Dan kemudian ini juga ketika ngobrol dengan teman-teman anak muda diaspora yang dia
kan kita mungkin di Madura kan banyak begitu ya, dia harus keluar dari wilayahnya untuk bisa dapat pendidikan yang lebih baik. Lebih bagus gitu ya gitu. Nah, itu ternyata teman-teman yang sudah kuliah di Jogja, di Jakarta atau di luar negeri untuk kemudian kembali ke kampungnya, membangun kampungnya, hadapan paling pertamanya udah sarjana masih ngerjainnya ngapain pulang kampung ke sini gitu kan gitu ya gitu. Nah, jadi ada juga perbincangan yang menarik menurut saya adalah anak-anak muda ini ketika dia keluar dari kampungnya itu juga harus dibekali dengan ilmu pulang. Ilmu pulang kampung, gitu. Karena biar gimana pun sebenarnya masa depan itu ada sebenarnya di kampung, di kampung tinggal sendiri. Kemudian diberdayakan gitu. Ya, apalagi ikatan sosial di kampung itu kan biasanya masih lebih kuat daripada di kota begitu. Coba tinggal mindsetnya aja nih, mau mengejar apa? Kalau mengejar materi ya memang adanya di kota-kota besar gitu ya. Tapi kalau mau carinya untuk kebaikan kita bersama dan segala macam gitu ya, membangun itu gitu. Dan banyak sekarang yang bisa membuktikan bahwa ketika pulang membangun dari kampungnya gitu ya, membangun dari desanya itu bisa kok tetap survive gitu ya, bisa kok tetap punya kesejahteraan gitu ya, karena pasti kan yang dikhawatirkan gitu, ntar nggak sejahtera, nanti kita nggak bisa punya materi tertentu gitu ya gitu. Semoga dengan adanya Asoka yang goes to Madura ini bisa memperbaiki paradigma dari masyarakat Madura ya Kak Rina ya. Nah sekarang Aida mau bertanya, ini pertanyaan dari teman-teman TikTok sebenarnya saya ambil. Ini berbicara tentang pola asuh anak Ibu, yang katanya pola asuh anak abad 21 itu seperti apa, saya juga tidak paham. Saat ini sedang viral di sosial media tentang kebijakan Gubernur Jawa Barat yang memasukkan anak-anak dalam tanda kutip bermasalah, baik dari segi perilaku, karakter dan lain ke barak militer. Nah, bagaimana menurut Bu Rina selaku manajer dari Asoka menanggapi hal ini? Apakah menurut Ibu ini sudah termasuk mengimplementasikan aksi change making atau bagaimana? Contohkan seperti ini. Ini pendapat saya pribadi ya, saya tidak mencerminkan, karena kalau organisasi kan pasti akan butuh, karena kami tidak punya standpoint tertentu terhadap politik gitu ya. Jadi kalau buat saya pribadi, saya melihatnya dari kacamata si anaknya. Apakah pernah dikomunikasikan? Apa yang menyebabkan dia tanda kutip diberi tanda label atau bermasalah? Karena bisa jadi permasalahannya bukan pada di diri anaknya, tapi dari keluarganya. Bisa dari keluarganya atau sistem sekitarnya gitu. Nah, apakah itu sudah didengarkan atau ada proses-proses tertentu begitu ya. Jadi dan kemudian secara saya aja kalau membayangkan gitu, kalau jadi anak itu, saya mungkin anak umur 15, 17 tahun, anak laki-laki, kemudian saya dicap itu, terus masuk di situ, itu kan diberi label, stigma, dan itu kan akan menempel, apalagi usia-usia seperti itu tuh kan lagi membentuk citra dirinya, gitu. Kalau kemudian kita labelkan seperti itu, gitu ya, saya sih khawatir aja gitu, justru malah menjadi setback gitu ya. Kenapa tidak? Ini ada teman kita dari Change Leaders yang Jawa Barat di Banyuwangi, nyai pesantren gitu ya, yang kemudian punya inisiasi namanya bukan ruang asuhan, jadi ruang untuk anak-anak itu saling curhat dengan, kan biasanya anak-anak tuh ada circle-nya. Ya gitu. Jadi kemudian ada periode-periode sebulan berapa kali, kemudian anak-anak ini bisa saling curhat gitu. Memberikan ruang. Memberi ruang untuk anak-anak bisa saling curhat, dan kemudian ada juga ruang untuk para wali santri, orang tua dan ininya gitu, untuk kemudian mereka juga berdiskusi gitu. Nah, jadi pola-pola jembatan komunikasi ini yang kadang-kadang kita perlukan begitu ya. Berarti pesantren open ya Bu ya? Open room gitu. Iya, bukan bagaimana pesantren itu juga menjadi ruang aman dan nyaman, wadah. Gitu. Karena kan ada juga kondisi ketika anak santri yang merasa dia dibuang oleh keluarganya. Benar. Apalagi di barak. Iya, gitu kan, gitu. Jadi saya bisa bayangkan bagaimana tuh sisi psikologisnya. Saya tidak karena saya warga Jawa Barat ya. KTP saya Jawa Barat nih, saya di Depok gitu ya. Saya warga Jawa Barat gitu ya. Tapi saya tidak saya melihat dari sisi humanisnya gitu. Jangan sampai kita memberikan luka pengasuhan pada anak itu. Mau seberapapun anak itu
di tanda quote bandel Iya. gitu ya. Nah, itu harus direfleksikan kita sebagai orang dewasanya seperti apa? Apakah dia sudah diberi ruang yang cukup gitu. Oke, Begitu oke. kalau dari aku. Baik Ibu, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan diri untuk mampir ke Salsabila dan menyapa kami semua sehingga kami bisa paham apa itu change making dan apa itu pengasuhan anak abad 21 dan Ashoka seperti itu, dan semoga dengan adanya change making dan Ashoka ini ke Madura bisa bisa membawa perubahan untuk masyarakat Madura ke depannya. Terima kasih banyak. Untuk Karina, silakan ada kata-kata terakhir untuk sahabat Salsabila. Ya, terima kasih banyak Kak Aida dan teman-teman sahabat Salsa. Jadi intinya kalau kawan-kawan ingin lebih banyak tahu tentang Ashoka bukan sinetron India ya ngomong-ngomong gitu ya. Jadi follow aja Instagramnya ashoka.id gitu ya. Terus juga ada websitenya. Nah, kami punya banyak misalnya film yang bisa ditonton dengan tema change making. Ada buku anak yang bisa diakses di website atau di Instagram juga bisa gitu ya. Jadi saling terkoneksi. Jadi juga kalau teman-teman punya inisiasi, ada yang keren nih teman saya atau punya inisiasi, ini boleh aja di mention ke Ashoka gitu ya. Sekali lagi Kak, di mention dulu Kak, Instagramnya bisa diulang. @ashoka.id. Gitu. Itu tadi sahabat Salsa, semoga Salsa Talk Show hari ini menjadi inspirasi dan edukasi untuk sahabat Salsa semua. Sampai jumpa di Salsa Talk Show lain waktu dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.